Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti bedah paper yang ke-8 untuk minggu ini. Untuk kali ini kita kedatangan Bapak Dr. Suyanto. Ini Bapak Dr. Suyanto adalah dosen di Universitas Telkom. Kalau kita lihat dari track record Pak Suyanto cukup banyak papernya dan mengerjakan berbagai topik research yang cukup menarik. Dan untuk hari ini kita akan ada kesempatan untuk mendengarkan presentasi dari Pak Suyanto mengenai data augmentation methods for low resource orthographic syllabification. Kita langsung mulai aja untuk presentasi hari ini. Pak Suyanto bisa share slide saya juga. Oke, baik. Waktu dan tempat saya serahkan Pak Suyanto. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, selamat sore semuanya. Saat ini kita akan mendiskusikan tentang data augmentation methods for low resource orthographic syllabifications. Ini adalah paper yang baru terbit bulan ini di IEEE Access bersama dengan Pak Kemas Muslim Laksmana, Muhammad Arif Wijaksana, dan Adriana Kurniawan. Ini kita berempat yang menulis paper ini. Ini idenya terkait dengan problemnya adalah yang berkaitan dengan silabifikasi. Jadi case-nya ini adalah sedikit perbedaan antara silabifikasi dengan yang biasa kita kenal dengan hyphenation. Jadi kalau pemenggalan atau hyphenation ini adalah pemisahan kata ke dalam syllable secara tulisan atau berdasarkan simbol grafemisnya. Nah, sedangkan kalau penyukuan atau silabifikasi ini adalah pemisahan kata menjadi syllable secara lisan berdasarkan simbol fonemis. Jadi, kalau kita lihat case-nya, contohnya misalkan seperti ini, kata dasar misalnya contohnya ambil ya, misalkan kata ambil itu dibahas sebagai ambil, pemenggalannya hyphenation maupun syllabification-nya bisa saja sama. Tapi ketika kata itu merupakan kata bentukan dengan adanya awalan dan akhiran, itu hyphenation dengan syllabification bisa berbeda. Contohnya di sini kalau pemenggalan atau hyphenation itu selalu diambil kata dasarnya, kemudian baru imbuhannya itu pasti terlepas. Sedangkan kalau syllabification itu mengikuti cara membaca secara lisannya. Jadi bukan pengambilan, tetapi pengambilan tidak terlihat lagi kata dasarnya tidak terlihat di sini karena bercampur dengan pada saat dilafalkan atau diucapkan secara lisan. Contoh lainnya misalkan kata ajar ini juga berbeda pengucapan ketika diberikan imbuhan. Jadi hyphenation dan syllabification-nya itu berbeda. Nah, secara teori hyphenation jauh lebih simpel karena aturan bahasa, aturan linguistiknya jauh lebih sederhana. Tapi ketika penyukuan atau syllabification, case-nya menjadi lebih kompleks karena ada perbedaan pengucapan dengan tulisan. Nah, baik, apa itu syllable? Syllable atau suku kata ini terdiri dari 3 bagian, yaitu onset, nukleus, dan kode. Jadi biasanya kita sebutkan kalau onset ini adalah konsonan di awal. Ini bisa 1, bisa lebih, konsonannya bisa banyak. Kemudian rhyme ini terdiri dari nukleus dan kode. Jadi nukleus ini adalah vokal biasanya, vokal atau semivokal. Kemudian kode itu adalah konsonan. Ini juga lebih dari 1. Tapi kalau nukleus itu hanya 1 dan hanya 1. Ini nukleus itu selalu ada 1. Jadi di setiap suku kata itu
wajib mengandung nukleus atau inti ini dan hanya satu jumlahnya, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ini contoh katanya, misalkan kata abang, ini satu syllable bisa mengandung hanya satu vowel atau satu nukleus saja, tanpa onset, tanpa koda. Kemudian bang, ini adalah suku kata yang terdiri dari onset satu, kemudian vowel satu atau nukleus satu, dan eng ini adalah satu bunyi sebenarnya. Tapi kalau secara tulisan ini bisa menjadi dua grafem ya, N sama G. Kemudian kata khusus pantai, nah ini juga bisa berubah menjadi sebuah diftong ya. Jadi vowel di sini, nukleus ini bisa berupa vokal, diftong, atau semivokal. Jadi dalam kata pantai ini, ai ini adalah sebuah vokal, sebuah diftong, yaitu nukleusnya berupa sebuah diftong, ai. Kemudian kata struktur misalkan, ini onsetnya bisa tiga huruf, 3 grafem ya. STR ini adalah onset, kumpulan konsonan. Kemudian nukleus, kemudian konsonan ini sebagai koda, ini struk. Ini kata yang cukup, suku kata yang cukup panjang. Ada 5 grafem di situ. Nah, kemudian apa sih sebenarnya gunanya silabifikasi? Silabifikasi ini ternyata sebuah primitif yang sangat penting dalam speech recognition maupun speech synthesis. Ini juga sangat berpengaruh ketika kita mendevelop sebuah automatic speech recognition misalnya atau ASR. Itu kalau kita menggunakan basis fonem yang biasanya yang banyak digunakan adalah basisnya fonem. Tapi ketika kita gunakan silabel sebagai basis atau primitif dasarnya, itu memberikan akurasi yang lebih baik dibandingkan fonem. Dari beberapa paper yang saya baca itu terjadi peningkatan sekitar 5-10% akurasinya meningkat dibanding kalau menggunakan fonem atau trifon yang biasa dipakai. Kemudian speech synthesis itu yang basisnya syllable lebih natural umumnya dibandingkan yang basisnya difon atau fonem atau trifon. Kemudian bisa juga untuk mendeteksi emotion classification dalam suara manusia, itu secara emosionalnya itu naturalnya orang bicara itu selalu terdengar syllable demi syllable-nya. Kalau kita bilang saya itu adalah syllable sa dan syllable ya. Jadi tinggi redahnya nada dalam emosi itu sangat dipengaruhi oleh syllables. Kemudian speakers dialect identification juga demikian. Jadi misalkan dialek Jawa, Sunda, Batak misalkan itu akan mudah dibedakan kalau basisnya syllable. Kemudian speaking rate estimation, jadi kecepatan bicara dari seseorang itu bisa diestimasi dengan lebih akurat kalau menggunakan basis syllable. Kemudian speaking proficiency scoring, jadi untuk melihat profisiensi atau kelancaran berbicara itu juga lebih mudah dengan syllable. Kemudian word count estimations, kemudian phonemization ini yang cukup menarik kemarin dari satu paper yang kami tulis itu phonemization atau grapheme to phonemes itu lebih akurat ketika diberikan titik-titik silabelnya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian bisa juga untuk digunakan untuk membangun minimum sentence sets dalam pembangunan speech corpus. Ini ada banyak sekali peran silabifikasi di situ. Nah, kemudian approach-nya, ada 2 approach di dalam syllabification. Yang pertama orthographics yang kita pakai di paper ini, itu adalah yang orthographic syllabification atau graphemic syllabification. Jadi inputannya adalah deretan grafem. Jadi secara tulisan inputannya. Jadi misalkan ini astrin, ini sebenarnya bacanya astringen. Nah, kalau di dalam orthographics ini belum bentuk fonem, sehingga ini ada ambiguitas yang lebih tinggi. Bisa jadi salah di silabifikasi menjadi astringen.
Padahal sebenarnya astringen bacanya, seharusnya astringen. Kemudian santai, ini bisa saja kalau misalkan A sama I-nya belum, ini salah. Misalkan. Kalau yang phonemics, kalau fonemik itu astringen ini diubah dulu menjadi, ini harusnya salah, astringen harusnya. Kalau misalkan bentuk fonemnya ini misalkan astringen difonemisasi dulu menjadi astringen seperti ini. Ini salah seharusnya kan. Kalau misalkan secara fonemnya salah, maka silabifikasinya juga ikut salah. Kalau misalkan yang benar, misalkan santai, ini A sama I-nya sudah menjadi I, menjadi diftong I. Ini benar, fonemisasinya benar. Maka ini akan lebih mudah dipisahkan menjadi santai di sini. Ini benar, sedangkan yang atas ini santai, ini yang salah. Jadi secara fonemik, phonemic syllabification itu akurasinya lebih tinggi umumnya. Cuman ini membutuhkan dua proses, yaitu fonemisasi dulu. Kalau misalkan inputannya masih berupa grafem seperti ini, harus diubah dulu ke bentuk fonem. Dari bentuk fonem baru dicari titik silabilnya yang mana, titik silabifikasinya. Jadi ini membutuhkan dua proses. Kalau yang atas ini hanya satu proses langsung, inputannya berupa simbol grafem, kemudian dicari titik silabilnya. Seperti itu. Nah, kemudian approach atau teknik yang banyak dipakai itu terbagi ke dalam tiga sebenarnya. Ini rule base. Kalau rule base ini silabifikasi umumnya errornya sangat tinggi, di kisaran 20% errornya. Karena rule base ini umumnya bagus hanya untuk hyphenations, bukan syllabifications. Kemudian shallow learning, misalnya decision tree learning, naive bias, dan seterusnya. Multi-layer perceptrons, kemudian support vector machine yang pernah dipakai dalam banyak paper. Kemudian conditional random fields, kemudian n-gram ini yang banyak dipakai untuk language model. Nah, kita dalam paper ini kita pakai yang n-gram, yang sangat simpel untuk shallow learning yang sederhana. Target kita sebenarnya arahnya ke augmentation method sebenarnya. Nah, kemudian deep learning, teknik yang ketiga adalah deep learning. Ini yang banyak dipakai adalah convolutional neural networks, bidirectional long short-term memory, transformer, dan banyak lagi versi yang lain. Untuk di beberapa bahasa Inggris dan bahasa-bahasa di Eropa itu banyak pakai yang deep learning. Kemudian bisa juga melakukan kombinasi dari ketiga yang di atas tadi. Kita misalkan ini yang state of the art-nya adalah yang ini. Jadi gabungan bidirectional long short-term memory dengan CNN dan dengan cellular learning, yaitu conditional random fields. Ini memberikan akurasi sangat tinggi memang. Ini akan kita pakai nanti untuk benchmarks state of the art ini. Kemudian, karena bahasa Indonesia ini termasuk low resource language, masih sangat sedikit, kita targetnya adalah fokusnya di data augmentations. Nah, kemudian model silabifikasi ini kira-kira nanti fungsinya adalah seperti ini ya. Kalau misalkan ini ada sebuah teks zaman Dewey, kalau teksnya ya seperti ini, kita bisa gunakan silabifikasi dan fonemisasi. Jadi kalau dilakukan silabifikasi ini bisa silabifikasi duluan, bisa juga fonemisasi duluan. Nah, kalau kita lakukan silabifikasi dulu, yaitu zaman dulu, kalau misalkan sudah ketahuan bahwa di sini OE itu menjadi dalam satu syllable, maka OE itu bisa difonemisasi lebih mudah menjadi O di sini. Kalau misalkan difonemisasi dulu,
Bisa juga jadi OE-nya dijubah jadi U, baru dilakukan silabifikasi. Nah, ini akan saling bergantung memang antara silabifikasi dan fonemisasi. Nah, kalau misalkan kita punya model ini, nanti di dalam text to speech atau speech recognition, maka kita nggak memerlukan kamus manual ini lagi. Kita bisa menggunakan model otomatis. Jadi karena nama, misalkan untuk kasus name entity itu tentu saja bisa tak terbatas jumlahnya. Kalau dalam KBBI itu mungkin sekarang hanya 100 ribuan kata formal ya. Tapi kalau untuk nama orang, misalkan itu bisa unlimited. Jadi kita nggak mungkin lagi membuat kamus secara manual untuk melakukan silabifikasi maupun fonemisasi sebelum proses pengucapan oleh TTS ya, text to speech-nya. Oke, jadi kemudian yang kita akan lihat di sini adalah augmentation methods. Jadi dalam paper ini ada 3 augmentation methods yang kita propose. Yang ini idenya berasal ketika tidak sengaja waktu itu saya sering mendengar dari anak saya yang terlambat bicara. Waktu itu 4 tahun dia baru bisa bicara. Di usia 2 atau 3 tahun waktu itu, dia sering mengucapkan kata-kata yang terbalik konsonannya. Jadi saya sering dengar kata cekil itu apa gitu. Ternyata cekil itu maksudnya kecil. Jadi K dan C-nya ditukar. Jadi flipping onset. Onset tadi itu kan bagian depan dari syllable ya. Ini kan onsetnya adalah K, di sini onsetnya C. Jadi onsetnya ini yang ditukar menjadi cekil. Kemudian yang menarik ketika saya pikirkan lagi di situ, ternyata banyak sekali kata-kata di dalam bahasa Indonesia itu yang merupakan kebalik. Ketika flipping onsetnya di flip, dibalik onsetnya, itu menghasilkan kata-kata yang ada di KBBI juga. Misalkan kata besar menjadi sebar. Ini kan ada di KBBI. Kata batu menjadi tabu, bawah menjadi wabah. Ini cuma ditukar onsetnya. Bekal menjadi kebal, melon menjadi lemon, rumah menjadi murah, Iran menjadi Rian kalau nama orang, kemudian Tokyo menjadi Kyoto. Jadi ini onsetnya adalah KY ini adalah onset. Ini sini onsetnya T ditukar dengan KY menjadi Kyoto di situ. Jadi hanya membalik onsetnya. Nah, di sini disebut flipping onset. Kemudian yang kedua, augmentation methods yang kedua adalah swapping consonants graphemes. Jadi idenya adalah kita mengubah sebuah konsonan graphemes. Jadi di sini K itu cara pengucapan K itu ternyata kalau dilihat secara fonemiknya, fonem kategorinya dalam teori linguistik bahasa Indonesia, itu B dengan P ini adalah plosive bilabial. Jadi artinya cara dan lokasi artikulasinya itu sama. Jadi B bisa ditukar dengan P. Secara kalau kita berbicara itu P dengan B itu cenderung mirip karena memang cara dan posisi artikulasinya sama. Kemudian D dengan T, G diganti dengan K ini juga bisa, kemudian C dengan C dan seterusnya. Nah, di situ ini karena ini ada K dan ada C itu bisa diubah menjadi J, kemudian K diubah menjadi G. Berarti dari satu kata kita bisa menghasilkan 3 kata baru dengan kombinasi perubahan C-nya diganti J jadi kecil di sini, kemudian K-nya diganti G jadi kecil, atau K-nya diganti, C-nya juga diganti menjadi G dan J di sini. Jadi ada 3 kemungkinan kata baru yang bisa dibentuk. Ini jadi cukup banyak yang bisa dihasilkan dari perubahan dengan swapping consonant graphemes ini kita bisa dapatkan beberapa kata baru. Kemudian
yang ketiga, augmentation methods yang ketiga adalah transposing nuclei. Jadi nukleusnya yang ditranspos, ditukar juga. Misalkan di sini nukleusnya adalah ini E dengan I-nya yang ditukar. Jadi kecil menjadi kicau, kemudian besar menjadi basar, batu menjadi buta di sini. U dan A-nya yang ditukar. Jadi nukleusnya yang ditukar. Nah, kemudian kalau misalkan kita melakukan ketiga augmentation methods itu secara kombinatorial, secara kombinasi, jadi kita lakukan flip dulu, misalkan beri ini kita, contoh kata ya, kata original words-nya adalah beri, yaitu memberi ya di sini beri, ini kita bisa ubah menjadi apa namanya di swap dulu, sorry, ini harusnya di swap dulu. Jadi R-nya diganti L, jadi beli, kemudian B-nya diganti P jadi peri, dan setelah ini diubah, setelah di swap, maka dilakukan flip. Jadi E dan I-nya ini di sini ya. Tadi dari kata beri di swap menjadi 3 kata baru, beli, peri, dan peli. Ini ada 3 kata baru. Nah, yang menarik kata peli ini out of vocabulary words, yaitu di dalam kamus KBBI tidak ada kata peli, tetapi peli ini bisa jadi merupakan sub atau bagian dari sebuah kata yang panjang, misalnya pelita gitu ya, atau kata-kata yang lebih panjang. Ini bisa saja menjadi subset atau bagian dari kata-kata yang lebih panjang. Walaupun ini pada dasarnya ini adalah out of vocabulary words. Kemudian setelah 3 kata baru dibentuk, ini kita bisa lakukan flipping. Jadi beri menjadi rebi di sini. Menjadi rebi. Di sini rebi. Kemudian dari sini ini juga bisa di flip, beli jadi lebi, peri jadi rebi, dan seterusnya. Setelah di flip baru dilakukan transpose. Dilakukan transpose itu vowel atau nukleusnya yang ditukar. Dari satu kata beri, ini kita bisa menghasilkan 15 kata baru. Kemudian dari kata batu ini juga kita bisa membentuk 15 kata yang baru dari 3 augmentation methods itu. Nah, yang menarik ini dari studi yang kita lakukan, dari 50.000 kata bahasa Indonesia dari KBBI, dengan 3 augmentation methods tadi, itu kita bisa menghasilkan 1,5 juta augmented words. Jadi kata yang teraugmentasi ini bisa menghasilkan 1,5 juta. Artinya 30 kali lipat lebih banyak. Jadi dari low resource kita bisa menghasilkan dataset yang lebih besar, 30 kali lebih besar. Nah, kemudian kalau kita lihat secara unigrams, jadi dari 1,5 juta kata tadi, itu dari 50 kata ini ya, kita lakukan, kalau kita lakukan apa namanya silabifikasi, itu dihasilkan 161.981 unigrams, artinya silabel tunggal itu. Secara keseluruhan kita dapat 161 ribuan unigrams. Tapi dari 50.000 kata itu setelah diaugmentasi, itu dihasilkan 9 juta augmented unigrams. Artinya kalau dibandingkan dengan yang 161.000 ini, terjadi peningkatan sebanyak 59 kali. 59 kali lipat lebih banyak dengan augmentation methods tadi. Nah, yang menarik dari 9.600.000 itu, 87%-nya itu adalah legal. Legal itu artinya ada di dalam KBBI secara silabelnya. Ada di dalam 50.000 ini. Itu secara unigramnya. Jadi hanya ada 13% yang ilegal. Ilegal itu maksudnya tidak mungkin
atau tidak muncul di KBBI ya. Contohnya misalkan kalau deretan grafem S dengan Z itu nggak mungkin muncul dalam satu syllable. S dengan Z misalkan. Tapi kalau S dengan T itu kan pasti mungkin ya. Misalkan kata struktur tadi, STR itu kan dalam satu syllable. STR. Nah, kalau SZZZ itu kan nggak mungkin dalam satu syllable harusnya terpisah. Nah, itu disebut ilegal. Nah, dari 9.600.000 itu ternyata hanya 13% yang ilegal. Nah, kemudian secara bigrams, dari 50.000 kata itu, dari KBBI 50.000 kata ini menghasilkan 111.000 bigrams. Jadi deretan dua syllable itu kita hitung, itu dapat sekitar 111.000. Nah, dari 50.000 kata itu, kalau kita pakai augmentation methods, itu dapat 7.300.000. Dan 77% ini legal. Ada 23%-an yang ilegal. Ini artinya meningkat sebanyak 65 kali lipat dibanding kalau tanpa augmentasi. Nah, gunanya apa kira-kira? Karena kalau kita lihat, kita menggunakan n-gram, jadi metode klasifikasinya ya, atau identifikasinya, kita menggunakan n-grams. N-gram itu kan perhitungan probabilitas biasa saja kan. Nah, kalau misalkan di dalam bigrams itu tidak ditemukan, berarti ada probabilitas yang bernilai 0. Nah, itu akan mempengaruhi probabilitas akhir dalam pengambilan keputusan oleh n-grams. Jadi, kalau misalkan kita dengan lakukan augmentation methods tadi, dari yang 111.000 menjadi 7 juta ini, maka nilai perhitungan probabilitas akhir menjadi lebih presisi. Nah, ini kira-kira gambarannya untuk proses learning-nya. Jadi, kita bagi ke dalam dua secara paralel ya di sini. Kata dataset yang 50.000 kata itu, kita akan lakukan buat normal syllabification-nya di sini. Kemudian di list kita buat tabel unigram dan frekuensi kemunculannya berapa banyak di sini. Kemudian dari situ kita buat bigrams dan trigrams-nya untuk yang kasus normal syllabifications. Kemudian yang sebelah kanan ini yang berkaitan dengan data augmentations. Jadi ini kombinasi dari 3 metode tadi, swapping, flipping, dan transposing. Itu ini dari satu kata bisa dihasilkan 15 kata baru. Kemudian dari situ akan dilakukan pembuatan tabel augmented unigrams. Ini frekuensinya jauh lebih banyak dibanding yang di sebelah kiri, yang normal ya, normal syllabifications. Ini sudah berubah sangat ekstrim, cukup banyak, sehingga perhitungan probabilitas nanti akan menjadi lebih presisi. Ini untuk bigramsnya, dan di sini kita tidak memakai trigrams dalam kasus augmentation methods karena terlalu banyak. Nanti trigramnya bisa muncul sangat besar jumlahnya. Jadi kita hanya sampai di bigram saja di sini. Ini ada frekuensi kemunculannya seberapa banyak. Ini tadi dari 50.000 kata dihasilkan 1,5 juta kata yang baru. Kemudian dihitung frekuensi kemunculannya secara unigram maupun secara bigram ya di sini. Nah, kemudian pada saat testing, tadi hasil dari training itu adalah tabel-tabel ini ya, tabel normal unigrams, normal bigram, normal trigrams. Kemudian yang sebelah kanan ada tabel augmented unigrams dan tabel augmented bigram dengan frekuensi kemunculan setiap bigram tersebut. Jadi kita punya 5 tabel di situ. Yang normal ini ada 3 tabel, yang augmented ada 2 tabel. Kemudian pada saat testing, kita gunakan ke 5 tabel tadi.
yaitu kalau misalkan kita diberikan inputan sebuah deretan grafem beras di sini misalkan ya beras. Kemudian kita deteksi posisi vowelnya. Jadi ini vowelnya ada di posisi kedua dan posisi 4. Ini posisi vokalnya. Vokal di situ menyatakan nukleusnya ya dalam sebuah silabel. Jadi dari vokal yang terdeteksi itu ada dua, dihasilkan kita generate semua kandidat yang mungkin. Jadi beras itu bisa beras di sini, kemudian beras. Bisa ada dua kemungkinan. Kemudian yang kedua kita cari flipnya, flip on sets-nya. Jadi beras menjadi rebas, R dan B-nya ditukar. Jadi ada dua kemungkinan di sini. Ini yang normal dan ini yang flipnya. Jadi artinya kalau misalkan titiknya benar, B titik ras, maka kalau ini peluangnya besar, nilai peluangnya, peluang kemunculan dalam n-gram itu besar, maka rebas ini juga harusnya besar juga di dalam data yang dalam tabel augmented bigrams-nya. Kalau beras ini bisa jadi ada peluang muncul di dalam normal bigrams. Tapi kalau rebas ini kemungkinan akan kecil munculnya di dalam augmented bigrams. Nah, kalau kita hasilkan dua kandidat silabifikasi ini ya, dua kandidat ini, kita hitung secara normal syllabifications. Kemudian kita hitung juga secara augmented bigram dan unigrams-nya dengan formula yang sebelah kanan ini formulanya. Kemudian dari kedua hasil normal dan augmented itu kita gabungkan dengan formulasi yang kelima ini, equation 5, yaitu kita tinggal penjumlahan biasa aja antara equation 2 dan equation 4 ini kita gabungkan. Jadi secara normal dan secara augmented bigrams-nya. Dari kedua skor ya. Di sini karena kita tidak menyebutnya sebagai probabilitas tapi skor karena nilainya bisa lebih dari 1. Kita menggunakan namanya stupid back off namanya. Itu sebuah teknik pembobotan untuk melakukan perhitungan skor yang lebih presisi. Dari situ akan dihasilkan bahwa skor untuk beras itu lebih tinggi dibanding untuk beras. Jadi hasil akhirnya label outputnya adalah beras, bukan beras. Itu kira-kira sederhananya. Prosesnya sangat cepat karena hanya perhitungan probabilitas cuma lookup table biasa saja untuk menghitung skor akhirnya. Nah, kemudian di sini kita lakukan eksperimen untuk mendapatkan ini hanya untuk mendapatkan bobot dari proses stupid back off. Jadi ada 3 parameter yang kita coba untuk dilakukan optimisasi. Kita dapatkan di bagian sini adalah nilai optimumnya. Jadi yang merah ini artinya rata-rata dari 5 volt. Kita gunakan 5 volt cross validations. Yang merah ini adalah rata-rata dari kelima volt ini. Volt 1, 2, 3, 4, 5. Di sini didapatkan U ini adalah untuk unigram, bobot untuk unigrams, B ini bobot untuk bigrams, dan beta ini untuk untuk proses augmented sama normal bigrams perhitungannya. Jadi artinya untuk yang normal bigram lebih dipercaya tentu saja dibandingkan yang augmented bigrams, karena augmented bigrams itu kan tadi ada yang ilegal kan, sebagian masih ada yang ilegal. Jadi komputasinya tentu saja untuk yang augmented bigrams itu bobotnya lebih kecil dibanding yang normal bigrams. Kita dapatkan di syllable error rates, ini namanya syllable error rates di 2,37%.
Nah, kalau kita bandingkan dengan metode yang sebelumnya, ini yang standar, n-gram standar, itu errornya, syllable error rate-nya di 3,8%. Ini untuk yang standar tanpa ada augmentations. Jadi ini untuk n-gram standard. Kemudian ini di paper yang tahun 2019 di Springer, itu hanya menggunakan flipping onset saja. Augmentation-nya hanya flipping onset. Itu dapat di 3,11, jadi menurun sedikit. Kemudian yang paper yang tahun ini di bulan Maret 2020 itu menggunakan swapping, jadi hanya mengubah tadi sejumlah konsonan diubah, konsonan grafemnya diubah ke yang dengan yang mirip secara posisi dan cara artikulasi tadi. Itu turun dari 3,1 menjadi 2,6, turun lagi. Kemudian yang paper kita, yang sekarang yang kita bahas, paper yang augmentation methods ini menggunakan tiga metode augmentasi tadi. Itu menurun dari 2,65 menjadi 2,37. Kemudian ini ada satu paper lagi yang pernah kita bahas juga kami tulis waktu itu di 2019. Itu menggunakan klasifikasi yang lebih kompleks, yaitu fuzzy nearest neighbors, yaitu di 2,27, beda sedikit. Nah, kalau kita cek dengan yang basisnya advance, yang deep learning ya, basisnya deep learning, itu deep learning memang jauh lebih unggul, sangat rendah SER-nya, syllable error-nya hanya di 0,4 sekian. Cukup jauh. Nah, tapi kalau untuk deep learning itu biasanya untuk data yang kecil, itu jadi ada masalah biasanya untuk yang low resource. Tapi ini untuk yang bahasa Indonesia ada 50.000 kata ya di KBB, itu lumayan bagus, hasilnya di 0,4. Itu belum pakai augmentation. Jadi yang deep learning ini belum menggunakan augmentation. Kenapa kita waktu itu tidak pakai yang augmentation? Karena di dalam augmentation itu masih ada 23% data yang ilegal kan. Nah, kita belum punya model untuk mendeteksi atau memvalidasi apakah hasil augmentation itu legal atau tidak. Nah, itu kalau misalkan kita bisa melakukan validasi, maka deep learning ini bisa kita latih dengan augmentation data. Augmented data. Jadi nggak cuma 50.000 kata, tapi kita bisa training 1 juta data ya. Setelah diaugmentasi, maka mungkin di 0,4 mungkin. Jadi ini yang bisa kita simpulkan di sini adalah ini ada augmentation methods yang kita usulkan. Ini sudah bisa diaplikasikan. Problemnya adalah di level syllable yang kita pakai. Nah, ini bisa menghasilkan banyak out of vocabulary words. Ini banyak n-gram yang tidak muncul sebenarnya. Sehingga akurasinya masih relatif tinggi di 0,237 tadi. Nah, kita bisa gunakan levelnya graphems, tidak di level syllables. Jadi setelah 50.000 kata itu diubah menjadi 1,5 juta kata baru hasil augmentasi, itu kita bisa gunakan n-gramnya itu di level graphem, bukan di level syllable. Nah, misalkan contoh kata struktur ya, ini kata struktur. Kalau di level syllable itu kan menjadi struk sama tur, cuman ada 2 bigram. 1 bigram. 1 bigram yaitu struktur. Ini 1 bigram. Tapi kalau kita generate di level graphems, itu ini menjadi ST ini 2 graphem, karena ini adalah bigram di level graphem. Kemudian TR bisa RU menjadi 8 gram ya. Struktur, karena ini masing-masing gram ini adalah graphem ini
1 grafem 1 gram di sini istilahnya. Nah, kemudian tapi tentu saja kalau kita menggunakan grafem levels, pendekatannya ini akan menjadi sangat besar jumlah n-gramnya. Nah, tapi kita sudah coba, ini di paper yang sedang under review di Springer, ini sudah kita coba, augmented syllabification of n-gram triggers, itu dapat errornya cukup jauh turunnya dari 2,37 menjadi 0,9. Jadi semakin mendekati deep learning. Padahal ini basisnya cuma n-gram biasa. Tapi dengan augmentation methods ya tadi ya. Jadi kita targetnya sih memang kita inginnya menggunakan shallow learning yang biasa saja, karena prosesnya akan lebih cepat proses trainingnya. Kalau deep learning itu bisa sampai 2 hari kemarin trainingnya cukup lama. Kalau dengan n-gram itu simple sekali, komputasinya bisa sangat cepat. Nah, kemudian yang akan kita kerjakan, yang sedang dan akan kita kerjakan itu sebenarnya silabifikasi ini nanti akan kita banyak gunakan untuk membangun Indonesian audiovisual speech recognitions. Jadi basisnya nanti adalah syllable memang yang akan digunakan. Yang sudah kita coba ini untuk Indonesian audio speech recognitions. Ini kita pakai speed transformer. Itu dapat akurasi cukup lumayan, 82%. Kemudian kita sudah coba juga ini basis syllable based lip reading. Kita pakai 3D convolutional neural networks. Itu dapat di 80%-an, nggak terlalu bagus. Itu karena basisnya hanya gerakan bibir saja, tidak ada suaranya. Yang jadi di sini untuk lip reading saja. Ini lebih kompleks, lebih menantang, challenge. Yang pendekatan ketiga yang kita akan kerjakan nanti adalah yang Indonesian audiovisual. Jadi inputannya ada 2, yaitu suara dan gerakan bibirnya. Jadi kalau kita terpisah seperti ini untuk audio saja, kemudian untuk visual saja. Kemudian kita coba gabungkan dengan classifier fusion di sini. Kita bisa gunakan dynamic ensemble learning, ensemble selection. Ini bisa meningkat umumnya dengan audio visual, itu meningkatnya di kira-kira 5% sampai 10% peningkatan kalau kita gunakan 2 model ini ya, model audio dan model visuals. Bisa juga kita kombinasikan itu di level fiturnya, jadi feature fusionnya. Jadi feature audio dan feature visual ini kita gabungkan, baru kita bangun audio visual classifiers-nya. Tapi umumnya lebih bagus kalau fusionnya itu di level classifiers biasanya, karena untuk feature fusion lebih rumit. Oke, saya kira seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Mangga, Mas Genta, silakan. Oke, terima kasih Pak Suyanto. Presentasinya menarik sih. Maksudnya kalau buat saya sendiri ini agak related. Soalnya saya juga ada mengerjakan speech recognition. Jadi ada syllable sebenarnya ada yang saya agak lumayan ngerti, tapi tas ini memang benar-benar baru. Saya bisa sekarang kita pindah ke sesi Q&A. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa disampaikan di link yang sudah di-share di Slido. Kalau sekarang baru ada 1 pertanyaan. Pertanyaannya mungkin saya langsung bacakan, nanti Pak Suyanto yang langsung menjawab ya. Oke. Pertanyaannya, apakah hasil deep learning yang ada di slides itu comparable dengan n-gram model dengan augmentasi? Oke. Maaf, tadi kurang kedengaran suaranya. Bisa diulang, Mas? Oke, sekarang udah oke suaranya? Iya, sudah. Apakah hasil deep learning yang ada di slides comparable dengan n-gram model dengan augmentasi? Mungkin maksudnya di tabel yang tadi ya, yang di hasil itu kan ada bar grafnya.
Yang ini kan ada yang hasilnya 0,44. Ya, ini hasilnya yang dengan augmentation. Ya, apakah comparable kedua hasil tersebut? Oke, ya betul. Ya, jadi di sini memang kita ingin tahu perbedaannya dengan yang state of the art itu seperti apa. Jadi kalau kita cek kemarin dari saran dari reviewernya di IEEE Access itu mereka meminta kita untuk membandingkan dengan yang state of the art. Tadinya yang deep learning ini tidak muncul tadinya di paper awalnya ya. Kemudian kita diminta untuk melakukan sebenarnya untuk mengkonfirmasi sih, bukan kalau dibandingkan pasti kalah. Untuk saat ini deep learning memang state of the art saat ini. Nah, yang kita ingin lihat itu adalah sebenarnya seberapa efektif augmentation methods yang untuk kasus low resource ya. Karena kebanyakan dari paper-paper yang kita review, kita baca kemarin itu deep learning itu lemah untuk kasus low resource language. Jadi kemarin kita anggap, wah ini deep learning ini khawatirnya nanti menghasilkan akurasi yang kurang bagus kalau KBBI hanya punya 50 ribuan kata. Biasanya kalau deep learning itu dipakainya di 100 atau 200 ribuan kata kalau bahasa Inggris atau bahasa-bahasa di Eropa ya. Umumnya pakainya deep learning karena mereka punya resource yang cukup besar, bahkan sampai 300 ribuan kata mereka punya. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesia karena jumlah katanya sedikit, kita coba pakai yang basisnya masih yang shallow learning ya, yaitu yang kemarin kita pilih itu adalah Ngrams karena yang paling simple. Kita cuma pengen tahu seberapa efektif atau penurunan dari penggunaan augmentation methods dari yang kalau kita lihat dari yang tanpa augmentation itu 3,8% syllable error rate-nya itu menurun menjadi 2,37. Jadi lumayan penurunannya cukup lumayan dengan adanya augmentation methods. Nah, sebenarnya kalau nanti kita akan coba juga sebenarnya untuk deep learning ini karena hasilnya bagus di 0,4, kita akan coba juga augmentation methods itu kita gunakan untuk deep learning. Kemungkinan kalau dari feelingnya sih dari 0,4 bisa menjadi 0,1 atau 0,2 kalau kita gunakan augmentation methods karena problemnya masih bagaimana kita mendeteksi apakah augmented data itu akan menjadi masalah dan kemungkinan errornya akan menjadi tinggi. Jadi artinya augmentation methods justru merusak hasil learning, bukan memperbaiki hasil learning dalam proses deep learning-nya ini nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Memang tidak untuk dikomparasi, tapi ini hanya untuk mengkonfirmasi apakah augmentation methods dengan shallow learning itu cukup bagus atau tidak. Tapi ternyata masih jauh dibanding kalau deep learning. Kira-kira demikian, Mas. Oke. Sekarang masih belum ada pertanyaan baru. Mungkin saya mau follow up pertanyaan tadi ya. Kalau misalnya untuk yang metode yang sekarang kan yang Ngram, itu kan metodenya pakai scoring ya. Seperti language model scoring ya. Terus ada ditambah seperti interpolation dengan yang augmented sama yang real gitu ya. Yang asli gitu ya. Yang saya tangkap. Cuma untuk yang deep learning models, apakah metodenya sama? Misalnya ada training pakai language model training dulu, lalu ada metode scoring yang mirip dengan metode yang sekarang. Saya ingin tahu sih lebih lanjut. Mungkin bisa jadi menarik sih. Soalnya kan mungkin ada yang beda gitu. Ya betul. Approach-nya sangat berbeda. Jauh sekali perbedaannya. Jadi kalau di sini, kalau di dalam suaranya putus-putus. Itu kan hanya menghitung kemunculan ya, frekuensi kemunculannya. Kalau oke, sudah jelas? Halo, tes.
Ya, tadi koneksinya terputus sih, Sorry. berapa detik. Mungkin bisa diulang. Oke. Sekarang sudah jelas, Mas? Ya, sekarang koneksi lebih bagus. Oke, baik. Jadi kalau yang N-gram itu kita menggunakan dengan frekuensi kemunculan. Jadi pendekatan ini jauh berbeda. Kalau kita menggunakan deep learning, itu approach-nya adalah sequence to sequence. Jadi kita melakukan proses kalau di dalam deep learning itu adalah semacam apa ya, mapping antara input terhadap output. Jadi contohnya kasus ini ya, beras di sini, kemudian di sini B titik ras di sini ya. Jadi mappingnya adalah untuk mendeteksi B di sini apakah merupakan setelah B ini titik silabel atau bukan. Jadi yes or no. Jadi dua kelas untuk mendeteksi. Setelah ternyata kalau di sini dilatih di apa namanya diubah, jadi B ini diubah menjadi 0, outputnya 0 karena setelah B itu bukan titik silabel. Kemudian E diubah menjadi 1 di outputnya dalam sequence to sequence mapping ya. E ini diubah menjadi 1 karena setelah E itu adalah titik silabel. Kemudian R diubah menjadi 0. Jadi datanya itu diubah menjadi biner. Data teks ini diubah menjadi biner. Kemudian A ini diubah menjadi 0, S diubah menjadi 0. Jadi deretan biner itu yang dipelajari oleh deep learning untuk bisa melakukan apa namanya menentukan titik silabelnya di bagian mana. Jadi nanti outputnya B ini outputnya adalah 0, E outputnya 1, R outputnya 0, A outputnya 0, S outputnya 0. Sehingga dari deretan biner itu bisa diketahui titik silabifikasinya ada di sebelah mana. Ya, seperti itu kalau di dalam teknik deep learning ya. Dengan cara itu memang deep learning harus belajar berulang-ulang secara iteratif beberapa epochs, bisa sampai ratusan atau ribuan epochs, cukup lama, memang sampai seharian atau 2 hari gitu kemarin trainingnya. Tapi setelah itu, setelah dia pintar dari deretan apa namanya tadi, deretan sekuen yang dipelajari, maka si deep learning akan bisa melakukan klasifikasi atau deteksi titik silabelnya di sebelah mana. Memang dengan cara sequence dengan model bidirectional long short term memory itu menjadi sangat akurat untuk bisa mendeteksi titik silabifikasinya di sebelah mana. Cuman memang dia belajar cukup banyak. Situ kira-kira perbedaannya. Oke, berarti tasknya tuh jadi diubah menjadi sequence tagging ya, Pak Suyanto? Iya betul, sequence tagging. Oke, berarti ada deteksi boundary antara silabel A dengan silabel B gitu ya, pakai yang Iya pinner betul. tadi. Ya. Nah Oke. itu mirip dengan yang kita gunakan di paper yang baru, yaitu N-gram Tiger. N-gram Tiger ini kita hanya pakai N-gram biasa, modelnya diubah menjadi sequence tadi. Akurasinya 0,9, cukup mendekati deep learning akurasi. Oh, kalau yang deep learning yang tadi berarti tanpa augmentation ya? Tanpa augmentation ya. Oke. Iya, kayaknya strong banget baseline untuk yang udah seperti upper bound sih hasilnya dibandingkan Ya. yang N-gram. Ada pertanyaan kedua. Ya. Dengan teknik yang Bapak gunakan ini, error silabifikasi seperti apa yang masih belum terpecahkan untuk bahasa Indonesia? Oke, ya pertanyaan yang bagus. Jadi yang masih problem itu adalah kata-kata yang mengandung awalan. Jadi ber, me, kemudian per sama ter. Ada empat awalan, yaitu tadi ber, mer, pe, sama ter. Itu memberikan kontribusi error 60%. Errornya cukup banyak dari kata-kata itu. Misalkan kata perok. Perok itu dibacanya
uh, sorry, kata-kata yang terkait dengan ada ambiguitas yang berkaitan dengan imbuhan tadi. Contohnya apa ya? Kata terak sama terakses misalkan. Itu kalau kata dasar dengan kata imbuhan yang mengandung ter itu kan ketika disilabifikasi, imbuhan itu kan bergeser, R-nya berpindah ke silabel kedua kan. Kalau seperti tadi kata dalam kasus ini ya, kata nah ini kata contohnya kata pengajaran ya. Kalau di sini kan mestinya ini imbuhannya atau awalannya adalah di sini. Kata dasarnya ajar kan di sini. Nah, ketika dilakukan syllabification itu bergeser. Jadi eng-nya ini pindah ke silabel kedua. Kemudian yang jar ini R-nya pindah ke silabel berikutnya, silabel keempat, berpindah di situ. Jadi kebanyakan kesalahan itu ketika terjadi berkaitan dengan awalan me, ber, pe, dan ter itu. Ada empat awalan itu yang sering jadi masalah. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Kalau nggak ada mungkin saya mau tanya yang lain juga. Kan Ya, tadi Bapak ada kasih lihat beberapa metode untuk augmentation. Ada ada 3 ya. 3 ya. Ingat saya. Dari ketiga itu ada apakah ada lakukan juga misalnya analisis kira-kira yang mana yang operasi yang yang lebih efektif dibandingkan yang lain. Mungkin kan ada operasi yang mungkin ada satu operasi mungkin nggak seefektif itu, mungkin bisa dihapus atau apa, saya nggak tahu. Tapi apakah karena menggunakan ketiga-tiganya itu memang saling berkomplement satu sama lain itu tidak? Ya, betul. Ya, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Mas. Baik, yang pertama, yang terkait dengan flipping onset. Flipping onset itu yang hanya ditukar onsetnya ya. Jadi kecil menjadi cekil itu ya. Itu K dan C-nya ditukar. Itu hanya mendapatkan augmentasinya nggak begitu besar. Cuman ada dari satu kata kita menghasilkan satu kata baru kan. Jadi augmentasinya hanya 2 kali lipat. Itu kita hanya bisa mereduksi dari 3,8 menjadi 3,11. Nggak terlalu banyak yang bisa direduksi. Dan kan yang di paper yang di 2020 Maret ini ya, itu kita pakai yang swapping. Swapping tadi itu mengubah konsonan dengan konsonan lain yang cara pengucapan dan posisi artikulasinya tadi itu mirip. Jadi satu kata bisa diaugmentasi menjadi 3 kata baru, bahkan sampai belasan kata yang baru. Nah, ini jauh lebih baik. Swapping menjadi lebih efektif dibandingkan flipping ya. Jadi dari 3,8 menjadi 2,6. Ini hanya pakai swapping saja, tanpa flipping ya di sini, terpisah. Nah, kemudian yang paper di IEEE Access ini yang kita bahas sekarang, itu pakai ketiga metode memang digabungkan semuanya. Karena dari satu kata bisa diaugmentasi menjadi 30 kata yang baru. Jadi augmentasinya memang lebih besar, jadi 30 kali lipat augmentasinya. Dari situ memang dari 3,8 bisa direduksi menjadi 2,3. Cukup jauh, lumayan reduksinya cukup besar. Ini problemnya memang karena kita masih pakai basis syllable, gramnya ya. Kalau gramnya di level grapheme atau fonem itu jauh lebih bagus. Karena semakin banyak n-gram yang dihasilkan, bigram atau trigram yang dihasilkan.
Perbedaannya kira-kira itu, Mas. Jadi swapping itu lebih bagus dibanding flipping. Kemudian yang satu lagi itu transposing ya, transposing nucleus itu ya sedikit ya. Mungkin perbedaannya nggak hampir sama dengan flipping karena cuman dari satu kata didapatkan satu kata baru. Artinya augmentasinya hanya 2 kali lipat, tidak banyak. Ketika dikombinasikan, jadi secara sekuensial dikombinasikan, itu bisa dapat lebih besar augmentasi. Demikian, Mas. Oke, menarik, menarik. Ya, masih belum ada pertanyaan, jadi kita bisa, ya kalau enggak, kita coba bahas yang beberapa hal di sini ya. Kalau misalnya Pak Suyanto sendiri, pernah coba nggak ya apply methods-nya ke bahasa lain? Bahasa yang mungkin mirip dengan bahasa Indonesia yang punya pakai Romanized characters juga. Mungkin bisa dilihat gitu, apakah juga efektif jika dipakai di bahasa lain atau tidak. Oke, nah kalau untuk bahasa lain itu agak beda. Kalau untuk bahasa Inggris itu beda banget. Jadi setelah kita cek untuk bahasa Inggris itu dengan augmentation methods itu sama sekali sepertinya hanya kecil sekali pengaruhnya. Karena lebih cenderung menghasilkan noise. Jadi hasil augmentation-nya itu cenderung sangat tinggi, tidak validnya. Jadi yang validitas hanya sebagian kecil saja. Contoh untuk kasus misalkan bahasa Inggris itu kalau nama tadi nama tempat ya atau name entity itu seperti Tokyo menjadi Kyoto itu kan mungkin masih masuk akal. Tapi untuk name entity itu cenderung juga masih banyak problem untuk validitas hasil augmentation-nya. Jadi waktu itu sempat dikomentari di paper yang pertama ini, itu sempat di reject di Elsevier karena ini nggak masuk akal itu modelnya karena itu justru menghasilkan noise. Untuk bahasa Inggris memang jadi noise banget. Percuma aja noise dilatihkan ke dalam model learning nggak terlalu berguna noise dilatihkan kan. Cuman untuk bahasa Indonesia memang unik. Bahasa Indonesia itu punya karakter yang unik. Dan satu lagi mungkin yang berkaitan dengan nama-nama untuk bahasa Indonesia ya. Untuk nama-nama orang Indonesia itu masih berlaku. 3 metode augmentation ini masih berlaku. Untuk nama-nama asli Indonesia ya. Itu masih memungkinkan berlaku. Tapi kalau untuk nama-nama yang asing itu karena ini kan bentuknya grafem ya. Grafem dengan fonem itu bahasa Indonesia cenderung one to one mappingnya kan. A di mana-mana dibacanya A gitu kan. Kalau bahasa Inggris itu kan A itu bisa dibaca macam-macam. Iya. Fonemisasinya. Kemudian B itu bisa diikuti satu huruf di kiri kanannya itu bacanya udah berubah ekstrim berbeda. Contohnya nama George, tulisannya George, bacanya George gitu. Itu mappingnya kan nggak satu ke satu. Jadi kalau satu grafem diubah G menjadi B itu udah ekstrim berbeda. Jadi untuk bahasa lain yang memang grafem dan fonemnya itu tidak satu ke satu mappingnya itu model augmentation ini nggak terlalu penting, nggak terlalu berguna. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa di Indonesia, bahasa daerah itu masih mungkin. Bahasa Jawa itu masih mungkin, itu umumnya masih mirip. Bahasa Malaysia, Melayu misalkan itu masih mirip. Jadi yang intinya adalah untuk bahasa yang memiliki karakter mapping antara grafem dan fonemnya cenderung mirip. Cenderung one to one. Kalau sampai ekstrim berbeda itu nggak bisa dipakai. Mungkin bacanya ya benar one to one yang pelafalannya juga ya as it is gitu ya. Tulisannya apa, ya, bacanya apa gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tulisannya apa, bacanya lain lagi. Beda banget. Beda banget benar. Kecuali kalau bahasa Inggris itu diubahnya di level fonem itu masih mungkin. Jadi diubah dulu ke fonem, nah fonemnya baru diganti dengan posisi dan cara artikulasi yang mirip. Itu swapping konsonan ya. Jadi terjadinya di level fonem, bukan di level tulisan, bukan di level grafem. Itu bahasa Inggris masih mungkin dipakai. Augmentation ini masih mungkin berlaku untuk bahasa Inggris. Kalau dilakukannya di applied for
on phonemic level ya, itu masih mungkin. Gitu kira-kira Mas. Oke, menarik. Ya. Ya kalau rekan-rekan kalau ada yang penasaran sama metodenya juga boleh sih langsung tanya di sini. Ya, mumpung kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kita selesai. Ada yang mau bertanya? Atau langsung juga nggak apa-apa sih, buka suaranya, buka video juga nggak apa-apa. Atau sambil menunggu kita bisa bahas satu lagi. Oke. Saya tertarik sama yang tadi yang probability, yang perhitungan frekuensi ya. Kalau misalnya saya pernah mengerjakan language model gitu. Kalau misalnya RNN language model gitu juga biasanya kan ngitungnya probability ya. Misalnya jika kita punya a set of possible yang ini yang misalnya beras jadi rebas, beras rebas. Sebenarnya si probability yang waktu dihitung ini sebenarnya juga bisa di replace dengan probability yang dihitung lewat language model kan ya sebenarnya. Maksudnya betul. Deep learning based atau RNN based language model. Ya. Apa Bapak pernah coba juga gitu misalnya? Betul. Nah, rencananya memang kita akan lakukan ini untuk advancing-nya akan difokuskan pada classifier. Kalau ini kan tadi di pre-processing ya, kalau kita lihat ini kan augmentation methods itu kan sebenarnya sebelum training kan, sebelum training. Jadi nantinya setelah di augmentation itu nanti kita akan coba digunakan hasilnya itu untuk di deep learning ya. Jadi dengan di level phoneme di level grapheme ya, bukan di level syllable. Nah, dengan di level grapheme itu augmentation itu akan menjadi jauh lebih tinggi. Kalau tadi kan hanya di kisaran berapa? 65 volts ya. Ini ya hasilnya. Kalau ini di level syllable soalnya. Di level syllable kita masih dapat 65 volts. Nanti kalau di level graphemes itu bisa menghasilkan mungkin sampai 100 volts. Augmentation-nya bisa sangat besar. Nah, dari situ nanti kita akan lakukan validasi. Validasinya kita bisa gunakan phonotactic constraints atau phonotactic rules. Jadi kalau misalkan S ketemu Z itu nggak pernah ada. Jadi itu dianggap tidak valid. Tapi kalau S ketemu T itu masih mungkin. Misalkan statistik itu kan masih ada kata sta gitu kan. S dengan T masih mungkin ketemu dalam satu syllable. Nah, setelah itu dilakukan validasi, artinya augmented datanya itu sudah valid, baru kita lakukan training pada deep learning. Nah, dengan cara itu kemungkinan deep learning-nya akan menjadi lebih bagus. Kalau tadi errornya masih di 0,4, itu kita bisa targetkan di 0,1 kemungkinan, atau 0,2. Dengan cara itu, kalau misalkan silabifikasinya bagus, nanti misalkan katakanlah di 0,1%, artinya 1 dari 1.000 kata yang salah, 1 dari 1.000 syllable yang salah, itu kita bisa gabungkan dengan fonemisasi ya tadi. Dengan fonemisasi ini. Nah ini, kalau silabifikasinya sudah benar, kita akan gunakan fonemisasi. Jadi error yang 0,1% itu mungkin akan berpengaruh pada proses fonemisasinya. Kalau titik silabelnya salah, nanti fonemisasinya bisa jadi meleset kan, bisa jadi salah juga. Nah, targetnya itu kita pengennya inputannya teks seperti ini, outputannya langsung fonemnya, silabifikasi tapi dalam versi fonem, dalam simbol fonem. Nah, dengan cara itu, maka model ini akan bisa dipakai untuk text to speech secara lebih bagus. Anggaplah errornya di 0,1%. Nah, text to speech itu problemnya ketika membaca sebuah nama,
kalau salah itu kan nggak menyenangkan bagi yang punya nama gitu. Jadi kita akan coba nanti model silabifikasi fonemis ini untuk name entity itu hasilnya masih kurang bagus. Untuk name entity itu masih di kisaran 2% errornya. Untuk yang pakai n-gram tagger ya. N-gram tagger itu untuk kata formal KBBI itu errornya 0,9 tadi ya, itu n-gram tagger. Itu pakai shallow learning. Kalau deep learning 0,4 tadi. Sudah cukup dekat dengan deep learning. Nah, tetapi untuk name entity itu masih di 2% syllable error rate-nya. Nah, kalau nanti targetnya adalah kita bikin satu model silabifikasi dan fonemisasi, ini berlaku untuk kata formal, juga untuk name entity. Jadi satu model bisa dipakai untuk kata formal, kata informal, kata slang gitu ya. Kemudian name entity, kalau itu bisa bagus semua, model itu bisa dipakai mengimprove atau membuat text to speech menjadi lebih natural dalam proses pembacaannya. Itu sih target akhirnya. Riset kita 3 tahun. Dari pendanaan Ristek Dikti kemarin kita dapat dana untuk 3 tahun ke depan. Ini baru awal sih, baru tahun pertama. Kita masih panjang risetnya. Masih banyak ya nanti Demikian Mas. metode-metode yang lebih baru ya. Iya, betul. Oke. Kayaknya kita sudah sampai waktunya. Oke, baik. Ya, tidak pertanyaan lagi. Ya. Oke, terima kasih untuk presentasinya Pak Suyanto. Terima kasih sama-sama Mas Ya, Ganda. sangat menarik, menambah wawasan baru. Nanti videonya juga videonya nanti saya akan upload ke YouTube. Jadi untuk rekan-rekan yang nggak bisa ikut yang sekarang bisa mengikuti yang lewat online. Oke, terima kasih Pak Suyanto. Nanti 2 minggu ke depan kita akan ada lagi beda paper. Kita akan mengundang pembicara yang lain lagi. Jadi untuk rekan-rekan bisa tetap mengikuti beda paper setiap 2 minggu. Kita akan banyak topik yang akan dibicarakan, lebih banyak speaker-speakernya juga dari mana-mana gitu. Jadi cukup diverse. Oke, sekian. Oke, terima kasih Pak Suyanto. Ya, sama-sama. Oke, selamat hari Sabtu. Selamat menikmati hari libur ya. Ya.